If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends supposed to do. Count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan bertemu dengan Dr. Ayu. Ini webinar ini mungkin ini kita sangat penting sekali ya tentang kesehatan pencernaan di masa pandemi, karena di anak-anak sekarang ini sudah cukup banyak gejala-gejala itu yang terjadi di pencernaannya. Makanya untuk topik hari ini itu nanti akan dengan tema kesehatan pencernaan sebagai fondasi daya tahan tubuh anak, terutama di fase pandemi COVID-19. Nah, hari ini sudah hadir Dr. Ayu Ekamila yang mungkin akan menjelaskan tentang topik ini. Untuk menyingkat waktu, silahkan Dr. Ayu untuk berbicara. Monggo. Ya. Terima kasih Bu. Mohon di share screen. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya? Jelas, Dokter. Dokter. Waalaikumsalam Oke, ya apa warahmatullahi kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. kita masih bisa bertemu lagi ya. Betul-betul bertemu Alhamdulillah. lagi karena ketika saya berada di rumah sakit di ICU, saya tidak berpikir untuk bisa bertemu pasien-pasien lagi, Bu. Dan terima kasih videonya sangat membantu. Saya sampai nangis, Bu, melihat. Betul, saya sampai Masya Allah, segini sayangnya anak-anak ke saya, segini sayangnya ibu-ibu ke saya. Terima kasih, sangat memberikan semangat sampai kalau nggak salah waktu itu hari kedua saya serangan. Jadi di ICU. Jadi video itu bikin pada saat itu masih sesak-sesaknya. Jadi bikin saya bisa mengatur ritme ritme nafas sama jantung saya. Terima kasih, terima kasih. Salam sayang buat anak-anak. Oke, lama kita tidak ketemu, lama kita tidak saling sapa. Makanya saya mengingatkan dulu hari ini untuk materi yang mungkin ringan, tapi menurut saya inilah yang jadi esensial dari bagaimana kita untuk bisa mengetahui bahwa gejala COVID itu tidak hanya di pencernaan, tidak hanya di pernafasan, tapi juga di pencernaan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan fondasi daya tahan tubuh anak kita, terutama di fase pandemi ini. Oke, lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui, saluran cerna kita yang kelihatannya simpel ada di daerah ini ya, umbilikus, daerah udel istilah kita. Nah, itu usus kita adalah organ yang sangat kompleks. Jadi dia bukan hanya suatu saluran yang berkisar antara 3 sampai 7 meter ya, tapi dia itu memegang peranan yang sangat kompleks. Yang pertama, 60 sampai 70% sel imun berada di pencernaan kita. Jadi di sepanjang dinding pencernaan itu terdapat organ-organ bakteri-bakteri yang memegang 60 sampai 70%. Itu adalah nilai yang sangat tinggi menurut tubuh kita. Oke, yang lain dipegang siapa? Banyak. Ada di darah, ada di sumsum tulang, ada di hati. Banyak, sistem imun kita dipegang banyak. Namun 60 sampai 70% itu ada di pencernaan kita. Dan itu dipegang oleh 100 triliun bakteri di mikrobiota usus. Jadi sebagian besar dari sel imun yang berada di pencernaan itu dipegang oleh bakteri-bakteri positif atau mikrobiota usus yang berada di pencernaan. Dan di dalam situ juga terdapat organ neuron atau saraf yang berjumlah jutaan, yaitu 100 juta. Makanya kita mengenal istilah gut brain axis. Gut itu pencernaan, brain otak, axis hubungan. Jadi sangat berhubungan antara pencernaan dengan otak, terutama untuk masa tumbuh kembang. Itu hubungannya antara banyaknya neuron atau sel saraf yang terhubung dengan pencernaan. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa pengaruhnya dari mikrobiota usus sebenarnya? Apa fungsinya? Apa fungsi dari mikrobiota usus yang berkolonisasi? Artinya mereka tumbuh di sana. Jadi seperti tumbuhnya jamur, seperti tumbuhnya rumput, mereka tuh seperti berada di lapisan dari pencernaan kita. Apa sebenarnya fungsinya? Yang pertama, mengaktifkan enzim. Enzim, jadi di dinding pencernaan itu terdapat sel-sel yang menghasilkan enzim. Enzim inilah yang akan melaksanakan proses-proses pencernaan. Jadi bayangkan, jika sel-sel enzim ini ada tapi kurang aktif, apa yang terjadi? Maka zat hara atau zat makanan yang diserap anak kita, diserap 100%, cuma dapat 30%. Nah, jadi
Dan salah satu yang mengaktifkan sel enzim, sel-sel yang menghasilkan enzim itu adalah mikrobiota. Oke, nah yang kedua, kita sudah tahu di dindingnya tadi ada sel-sel. Nah, sel-selnya ini sama dengan sel yang lain. Dia memiliki turnover, dia memiliki waktu. Jadi kalau sudah waktunya dia itu mati, ya mati. Nah, jika turnover ini terganggu, maka sama aja pencernaan anak-anak kita juga akan terganggu. Nah, mikrobiota itu membantu untuk turnover ini supaya dia berjalan lancar. Nah, yang ketiga itu adalah sel-sel, ada namanya lamina propria ya. Lamina propria itu adalah salah satu jaringan, salah satu lapisan di dalam pencernaan. Di situ terdapat berbagai macam organ yang lain seperti persyarafan, kemudian pembuluh darah. Nah, dan penting sekali untuk dipertahankan tetap bagus. Kalau tidak, maka fungsi daripada pencernaan akan menurun. Nah, yang keempat itu adalah imunoglobulin. Imunoglobulin merupakan salah satu mediator kita untuk daya tahan tubuh. Penting banget. Sekarang semuanya imunoglobulin yang dibicarakan tentang fungsi ASI, tentang bagaimana makanan-makanan berprotein, fungsinya akhir-akhirnya juga ke imunoglobulin A. Dan itu berada di dinding usus dan dibantu fungsinya oleh mikrobiota. Yang terakhir yang sangat berguna itu adalah muscle wall. Jadi kalau ini dinding agak lebih ke dalam lagi. Hubungannya sama apa? Hubungannya nanti dengan bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh COVID, oleh virus COVID, yaitu terjadi kerusakan pada dinding usus. Salah satunya adalah pada muscle wall atau dinding otot. Oke, lanjut. Silakan. Nah, sekarang fungsi saluran pencernaan sendiri. Fungsi saluran pencernaan sendiri, baik itu ada mikrobiota atau tanpa mikrobiota, pasti ya untuk pencernaan, untuk penyerapan, metabolisme, ya sehingga terjadi keseimbangan pada saluran cerna. Oke, yang kedua tadi fungsi kekebalan. Ini secara umum ya, secara umum. Di mana fungsi kekebalan ini sangat berhubungan dengan proteksi dan toleransi tubuh kita terhadap daya tahan tubuh kita. Kemudian yang terakhir yang untuk anak-anak yang sangat penting yaitu komunikasi otak dan usus. Yang tadi gut brain axis. Ini yang sedang kita bicarakan. Mungkin pernah dengar kata probiotik digunakan sejak dari bayi atau mungkin penggunaan mikrobiotik teratur. Nah, ini fungsinya di sana. Atau mungkin pada alergi, kenapa alergi menggunakan probiotik itu. Jadi probiotik itu bukan hanya digunakan untuk ketika kita itu diare atau ketika kita itu berdegelan atau obstipasi, tapi juga sebagai faktor preventif. Jadi bukan untuk kuratif saja, tapi preventif. Salah satunya adalah untuk menjaga gut brain axis kita tetap bagus. Anak-anak kita maksudnya, anak-anak kita tetap bagus. Sehingga mereka bisa mempertahankan dan mengoptimalkan pertumbuh kembang mereka. Oke, lanjut. Nah, ini mikrobiota. Jadi kita sudah langsung ke utamanya itu mikrobiota. Jangan dianggap bahwa mikrobiota itu ada beberapa jenis bifidobakter. Jadi memang ada yang dominan, tapi ingat bahwa mereka tuh ada lebih dari 1.000 spesies. Jenisnya bermacam-macam. Ya, jumlahnya juga sangat banyak. Dan yang spesifik lagi, setiap umur berbeda. Itu bagusnya, Ibu. Bagusnya, itu spesifiknya. Disitulah tempat kami masing-masing keahlian. Saya spesialis anak penyakit dalam, ada jiwa sekarang digunakan juga. Itu memiliki spesifikasi khusus untuk produk tertentu. Jadi misalkan ini ditujukan untuk anak-anak karena bakterinya sekian. Ini ditujukan untuk bayi karena ini. Jadi masing-masing umur itu memiliki jenis dominan. Jumlahnya tetap sama, hampir sama, kecuali penyakit tertentu ya. Seperti obstipasi itu penyakitnya udah beda jumlahnya. Diare kronik itu sudah berbeda. Nah, jenis dan jumlah ini sangat berubah, sangat dipengaruhi oleh kondisi usus. Jadi misalkan ya contoh mudah, anak-anak dengan obstipasi atau berdegelan Ibu bilang.
Maka ketika kenanya di umur berapa? Mungkin kenanya di umur 1 tahun. 1 tahun harusnya bakteri yang dominan apa? Oh, bakteri yang mikrobakteri yang dominan ini dan ini. Nah, begitu dia gangguan, maka berubah itu. Yang dominan justru yang lain. Nah, perubahan ini bukan hanya berpengaruh dia di pencernaan dengan obstipasinya, tapi juga berpengaruh terhadap teleportasi dia, hubungan dia, informasi dia menuju ke otak. Akhirnya apa? Diketahui yang saat ini bahwa anak-anak dengan obstipasi kronik atau bergejala kronik maka akan menyebabkan gangguan pada sifat mereka, gangguan pada interpersonal mereka. Nah, jadi mereka berubah menjadi mungkin introvert, ekstrovert, bahkan bisa menuju abnormalitas seperti ADHD dan yang lainnya. Nah, makanya sekarang pencernaan adalah menjadi fokus utama. Salah satu fokus utama kami. Berbagai macam penyakit, mau itu bidang persaraf, mau bidang syaraf, mau bidang pencernaan sendiri, pernafasan sekaligus, alergi itu juga sedang mengembangkan tentang hubungannya dengan pencernaan. Oke, lanjut. Nah, ini mau saya ilustrasikan hanya untuk tahu aja bagaimana sebenarnya di dalam pencernaan. Nah, dilihat itu posisinya saja, enggak usah terlalu jelimet. Lihat itu bagaimana posisi, apa yang paling atas. Dari lapisan-lapisan usus, ya, yang paling atas itu namanya lumen. Ya, lumen itu bagian yang teratas. Lihat itu, diduduki siapa? Diduduki oleh intestinal microbiota. Jadi kalau ada serangan sesuatu, seperti contohnya sekarang ini serangan COVID, siapa yang kena duluan? Mikrobiota duluan, bukan lapisan yang lainnya. Ya, bukan daya tahan tubuh dulu, tapi mikrobiota dulu yang diserang oleh mereka. Nah, sekarang kalau mikrobiotanya nggak sehat, berarti level awal dari pencernaan mereka sudah nggak bagus. Mudah sekali untuk terkena gangguan dan sekarang gejala yang sedang kita bicara banyak terkena dan memang betul di tempat praktek pun itu diare, kolik atau nyeri diikuti dengan demam. Pikiran kita salah satunya adalah keinfeksi COVID-19. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya kembali ke tadi, bagaimana fungsi dari mikrobiota, ya, yang jelas perkembangan imun, jadi berfungsi untuk imunitas kita, kemudian metabolisme, tadi sudah dijelaskannya bagaimana mereka membantu terhadap sel-sel enzim kita, perkembangan saraf, gut-brain axis-nya bagaimana. Jadi kalau pencernaannya gangguan seperti anak-anak dengan alergi, itu kenapa terganggu? Karena berubah dia. Mikrobiotanya berubah, akhirnya apa? Gelisah. Lihat aja anak-anak dengan alergi yang tidak tertangani. Anaknya pasti seperti anak yang gelisah, cenderung hiperaktif. Cenderung aktivitasnya bertambah, bukan hiperaktif, aktivitasnya bertambah. Karena mereka berusaha istilahnya nyelimur. Berusaha untuk menangani rasa gatalnya, batuknya, sakit perutnya, kembungnya dengan aktivitas. Karena gimana lagi, dia nggak bisa ngomong, ma aku sakit, ma nggak bisa. Ma perutku sakit, mama kulitku gatal. Gimana anak umur 6 bulan bisa bilang kayak gitu? Nah, tapi akhirnya aktivitas mereka meningkat karena itu berusaha untuk menyalurkan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Nah, jadi penting banget untuk bisa kita mengetahui apa fungsinya dulu. Saya selalu seperti itu ya. Jadi kita jelaskan dulu bagaimana prosesnya, setelah itu baru lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya, bagaimana keseimbangan antara mikrobiota usus. Jadi 85% harus dihuni oleh komensal, harus dihuni oleh bakteri baik, 15% oleh patogenik. Kenapa harus seimbang? Karena apa? Sama dengan
adanya seperti di tubuh elang kita anggap sebagai sesuatu yang jahat. Tapi kalau nggak ada elang itu tikus bisa berkembang biak dengan tidak baik. Jadi kalau komensal terlalu banyak pun not good, tidak bagus. Jadi mereka ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu terjaga oleh apa? Asupan kita. Asupan anak-anak kita. Ya, oke lanjut. Nah ini faktor yang mempengaruhi hanya sepintas aja bahwa salah dua yang mempengaruhi adalah bagaimana proses persalinan. Ingat sekarang itu proses seksio-sesaria sangat banyak. Seandainya ada yang dari teman-teman kita mau melahirkan dan bisa normal, tolong lahirkan normal. Kecuali kalau memang ada komplikasi yang memang mengharuskan anak-anak kita harus melahirkan secara sesar, tidak apa-apa. Tapi modalitas persalinan vaginam adalah salah satu modalitas yang bisa membantu bakteri positif didapatkan oleh anak kita postpartum setelah melahirkan. Jadi mereka tuh mengambil bakteri positif yang ada di vagina kita sama di saluran kita, di saluran vagina kita. Dan jelas type of feeding-nya, bagaimana kita memberikan ASI. ASI sangat penting. Tapi jika tidak mampu juga tidak menutup kemungkinan karena sebagian besar ibu-ibu, saya mau ASI eksklusif, Dok. Tapi eksklusif di sini tidak dipegang. Eksklusif menurut mereka hanya ASI saja. Oh, tidak begitu. Eksklusif artinya adalah pengetahuannya eksklusif, caranya eksklusif, isinya eksklusif. Jadi nggak bisa hanya artinya bahwa hanya ASI. Oh, nggak bisa. Eksklusif artinya semua harus eksklusif. Sekarang anak-anak dengan ASI eksklusif banyak yang gizi kurang, banyak yang growth faltering. Masih ingat ya, growth faltering, tidak naik berat badan 3 bulan berturut-turut. Nah, buat apa kita seperti itu? Atau kalau tidak, belajar dulu. Ayo kita belajar apa artinya ASI eksklusif. Jangan hanya mengatakan ASI eksklusif itu sebagai ASI saja. Menurut saya kurang benar, sangat kurang benar. Karena akan menuju anak-anak kita, mengarahkan anak kita menuju growth faltering. Dan itu bisa menurunkan berapa IQ, Ibu? 3 sampai 5 IQ di umur berapa? 8 sampai 9 tahun. Masih ingat semua ya? Pelajaran tahun lalu. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana COVID mempengaruhi pencernaan. Oke, dia langsung menuju pencernaan, Ibu. Jadi bukan melalui pernafasan. Ya, bukan melalui pernafasan. Jadi SARS-CoV-2 itu virusnya tidak hanya mengenai pernafasan. Ingat, sesak bukan hanya salah satu gejalanya. Banyak sekali. Kepala pusing itu adalah gejala saya. Pencernaan gejala saya. Saya juga kena pneumonia. Kemudian bisa di persendian. Jadi gejalanya banyak sekali. Tapi memang untuk pencernaan itu yang diserang terjadi disbiosis, langsung terjadi gangguan pada bakteri-bakteri usus. Disbiosis itu artinya bakterinya langsung terjadi gangguan, Ibu. Jadi dia langsung yang negatif menjadi meninggi. Nah, dan efeknya adalah terjadi stres, terjadi perlukaan di dinding usus dengan berbagai macam manifestasinya. Salah yang paling banyak itu adalah kolik atau nyeri perut, nafsu makan menurun, diare, rasa kembung atau abdominal discomfort, muntah, mual, itu gejalanya. Dan itu saya alami semuanya. Makanya saya sangat bersemangat di sini karena saya istilahnya penyintasnya dan mengalami gangguan ini. Dan tahu nggak Ibu, makanan apa yang paling saya bisa terima ketika saya kena? Tahu. Tahu sangat membantu saya pada waktu itu. Tidak ada makanan lain yang bisa masuk, Ibu. Jadi karbohidratnya itu nasi putih yang agak halus dengan ini tahu ya, tofu, tahu. Yang makanan lain terasa tidak bisa saya terima. Tapi dengan hari-hari akhirnya sampai ke hari 9 saya mulai bisa menerima protein yang lain. Nah, jadi pada dinding pencernaan dia langsung terjadi stressful, terjadi seperti perlukaan, Ibu. Dan kita tidak bisa memprediksikan sampai sejauh mana perlukaan itu. Oke, lanjut. Itu hubungannya antara COVID. Lanjut. Nah, sekarang langsung ke probiotik.
Jadi solusinya, kita sudah tahu bahwa mikrobiota usus sekarang sudah bisa dibuat ya oleh kita yang disebut sebagai probiotik dengan berbagai macam jenisnya, dan dia merupakan mikroorganisme hidup. Kalau prebiotik dok itu makanannya. Dia dikonsumsi jumlah yang cukup dan efeknya positif pada kesehatan anak. Lanjut. Enggak? Ini mekanisme kerja probiotik saya sudah tahu ya, meningkatkan penghalang epitel, meningkatkan adesi atau perlekatan. Jadi dia itu akan bersaing dengan bakteri atau virus lain. Nah, dia yang dia yang duluan nempel sehingga bisa melakukan perlindungan penuh, menghambat perlekatan patogen, kompetisi dengan bakteri patogen, menghasilkan substansi antimikroba, memodulasi sistem imun. Nah, semuanya itu satu intinya. Dia melindungi dinding usus. Oke, lanjut. Ini beberapa probiotik yang sudah umum, Ibu sudah tahu, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, masih banyak ya, tadi lebih dari 1000 kan, tapi ini adalah yang dominan pada anak-anak, Bifidobacterium lactis. Dan ini kalau Ibu baca sudah ada pada berbagai macam produk, baik itu produk probiotik jadi maupun produk makanan. Mereka lah yang dimasukkan ke dalamnya. Ataupun susu formula juga. Lanjut. Ini untuk memberitahukan saja bagaimana bakteri patogen menyerang. Lihat Ibu, bakteri patogen yang mewarna merah itu, dia langsung menyerang mikroflora langsung, dan dia langsung memberikan signal imun. Jadi kalau dia diserang, dia ngasih tahu. Tapi gimana kalau bakteri patogennya itu sampai ke dalam ke bawah yang dilakukan oleh COVID? Nah, itu kan makanya untuk signal, untuk melontarkan signal, dia butuh jumlah yang cukup. Nah, kalau jumlahnya aja kurang, bagaimana? Oke, lanjut. Dan ini adalah bagaimana bukti klinisnya saja, prosentasenya ya, bagaimana menstimulasi kolonisasi bakteri yang baik dari beberapa jenis, nice to know saja, Lactobacillus, Bifidobacter, Enterobacter, Enterokoki, itu bagaimana fungsinya di dalamnya, pembanding saja. Oke, lanjut. Sehingga Ibu bisa tahu nanti pemilihan bakterinya. Router itu kenapa router itu salah satu yang dominan Ibu, dominan di dalam saluran pencernaan, dan salah satu fungsinya ada itu, lihat gambarnya, dia langsung merangsang limfosit T, Bu. Limfosit imunitas. Jadi kalau dia diserang, kalau jumlahnya cukup ya, dia serang, dia akan memberikan signal dan dia akan merangsang limfosit T sehingga limfosit T akan bangun seperti bangun. Limfosit T akan memberikan respon membentuk sistem membentuk sel-sel yang bisa untuk pertahanan tubuh. Ya, itu fungsinya yang sangat signifikan, sangat penting probiotik itu. Lanjut. Dan kesimpulannya bahwa usus organ kompleks 60-70% imunitas, mikrobiota sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh untuk melindungi anak, dan saluran cerna yang baik meningkatkan respon imunitas termasuk terhadap infeksi virus COVID-19. Oke. Demikian, terima kasih. Saya kasih kesempatan mungkin 2 atau 3 penanya. Ya. Terima kasih, Monggo. Dokter. Oke. Monggo, silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, bisa ditanyakan. Mumpung topiknya ini bagus sekali menurut saya. Tentang kayaknya ringan sih, tapi Dok, menurut saya berat ya, seandainya saya bisa menjelaskan kompleks satuan itu satu slide bisa 1 jam, karena penting banget. Ini awal dulu ya, pemanasan dulu, nanti one day suatu saat kita akan seperti gizi dulu kan juga gitu kan, satu-satu akan kita bahas nanti. Silakan teman-teman, jika ada yang bertanya bisa di-on-kan suaranya. Atau saya dulu mau bertanya, boleh ya, Dok? Oh, enggak, silakan, Bu. Ini kan keponakan saya ini, Dok. Kan kemarin tadi Dok sempat bilang tentang konstipasi atau bedegelen tuh ya, Dok ya. Ya.
keponakan saya ini sampai 5 tahun, usia 5 tahun ini kalau pup itu susah banget. Jadi Ya, dia itu ya, hampir 10 hari itu enggak bisa keluar. Nah, ya. itu dia juga akhirnya mengaruh juga kan kata dokter tadi ke Ya, sangat fokusnya, Ibu. ke Perhatikan aja sifatnya. Kalau udah 5 tahun itu pasti udah berpengaruh. Perhatikan ya, sikapnya Ibu. Sifat sikapnya ini dia. Jadi begini. perhatikan dengan adik ya, berubah itu. Jadi gini, konstipasi itu kan artinya ada beberapa hal yang berpengaruh. Yang pertama itu bisa mikrobiotanya. Yang kedua bisa kurangnya keseimbangan seperti seratnya kurang. Yang ketiga memang ada gangguan pada dinding usus, entah itu bentuknya, entah persarafannya itu berubah. Jadi seperti mungkin pernah dengar Hirschsprung disease. Hirschsprung disease itu ada saraf di dinding ususnya itu nggak terbentuk. Jadi kayak macam ususnya itu jadi lower gitu Ibu. Nah, kalau karena keseimbangan mungkin kurang serat atau mungkin kurang vitamin juga bisa Ibu, kurang enzim juga bisa. Kemudian yang ketiga itu bisa yang terakhir itu bisa alergi. Jadi dia alergi terhadap beberapa jenis. Nah, apapun penyebabnya, dia itu akan merubah tatanan dari mikrobiota usus. Jadi misalkan A, B, C, D sampai E gitu ya, maka yang A harusnya dominan, maka yang C yang dominan. Nah, dominansi yang berubah ini akan langsung mempengaruhi ke otak. Jadi gut brain axis-nya berubah. Biasanya sifatnya kalau anak obstipasi itu ada dua, Ibu. Dia menjadi introvert atau menjadi cenderung diem, dipendem ya, nyendem istilahnya. Tapi sekali marah, pemarah, Ibu. Iya, Atau yang iya, kedua, menjadi ekstrovert, menjadi anak-anak yang over. Oh. Nah, sikap itu kalau dipertahankan nggak bagus banget. Anak yang menjadi sangat pemarah atau pendendam. Nah, itu. Kita kan maunya anak-anak yang anak-anak yang terbuka, kreatif kan gitu. Toleransi, itu sifat-sifat yang baik kan pada anak-anak. Nah, makanya untuk obstipasi, konstipasi itu mereka salah satu materi topik yang kalau dianu itu panjang banget dan penanganannya susah. Kita harus punya sinkronisasi antara orang tua dengan kami untuk Jadi bisa menyembuhkan itu. Untuk bukan menyembuhkan, ya memperbaiki nggak? Penyembuhan iya, susah. baik. Untuk bisa memperbaiki, sedikitnya kita mempertahankan supaya tidak ada gangguan ke otak. Dan gimana caranya itu? Solusinya Menurut gimana, Ibu? Dok? Gimana? Kenapa? Gimana caranya walaupun dia konstipasi tapi tetap bakterinya positifnya bagus? Gimana, Dok? Probiotik kan, Bu? Oh iya, probiotik tadi benar. Nah, betul Ya, sekali. Dok. Cari penyebabnya pasti, etiologinya dicari, tapi tolong konsumsi probiotiknya jangan lupa. Supaya apa? Selama mencari itu bakterinya tetap positif. Oh iya. Gut brain Dok, access-nya tetap ada. teman-teman yang Kalau belum mencari tahu nih, penyebabnya, wah diskusi banget, Bu. Diskusi. Biasanya kan, aduh dikasih pepaya, dikasih jeruk di jus. Emangnya penyebabnya hanya itu? Tidak. Tapi bukannya semakin lama, sama dengan growth filtering. Emangnya kita menunggu anak untuk berat badannya, ibunya pinter masak untuk bisa bikin anaknya bagus? Enggak kan? Selama ibunya belajar masak, kasih dong ONS. Ya kan, Bu? Tahu ONS kan? Iya, iya. Nah, kita nggak bisa nunggu otaknya, bukan kita nggak bisa nunggu, otaknya nggak bisa nunggu. Selama Iya. gizinya masih kurang atau masih terjadi growth filtering, selama ibunya masih belajar untuk belajar gizi, tolong sediakan. Nah, sama dengan itu prosesnya. Oke? Dok, mau kasih teman-teman masih banyak yang belum tahu probiotik, prebiotik itu apa bedanya? Probiotik, kalau probiotik itu bakteri positifnya yang hidup, prebiotik itu makanannya. Contoh prebiotik itu apa? Tempe. Probiotik Nah, tempe. pre makanan, pro bakterinya. Gitu. Baik, Banyak. Nggak pegang merek, Bu. Saya di sini nggak pegang merek. Dimarahi sama Baik, Dokter, terima kasih sampai Mbak Cimedi nanti marah tuh, nggak pegang iklan kita, Dok, gitu nanti. iya. Ya, Dokter. Monggo, Monggo, pertanyaan kedua. teman-teman ada yang tanya lagi? Ada kesempatan mumpung ini ada ahlinya. Ya, tidak. Kita setara, Bu. Kita saudara, Bu. Monggo. Monggo Berat teman-teman. ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa sih. Nanti bisa Ya, ini disimpan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan ini lagi. amin, amin. Iya, Dok, sering-sering.
Saling sharing lah, nggak ini kita saling sharing. Nanti kalau ada kasus nggak apa-apa. Pertemuan itu kan tidak harus dalam bentuk materi. Ada yang sharing, Dok. Saya beberapa kasus, beberapa masalah. Oke, kita diskusikan dalam suatu jadi istilahnya study case. Apa contoh kasus kayak yang dulu waktu kita belajar tentang gizi kan juga studi kasus kan saya suruh siapkan KMS itu kan Iya, study iya, case itu Bu. Ya, iya. tidak ada Iya, materi tapi ayo monggo apa kasusmu Pak. Pak oke gini oke penyelesaiannya begini tapi tidak bersifat sharing ya bersifat jadi hanya beberapa orang saja yang sudah dalam bentuk case gitu nah apalagi kalau bagus kalau dalam bentuk PowerPoint enggak apa-apa kita bisa seperti itu Bisa diagendakan lagi, Dok. betul 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 enggak rugi kalau hari Minggu gini Bu kita Iya. lakukan sedikit setengah jam maksimal 1 jam sudah masak kan tadi Ya. saya sekarang hari Minggu juga praktek kan sejak suami saya meninggal kan saya berusaha mencari aktivitas. Jadi hari Minggu cuman maksimal 10 sampai 15 pasien. Tapi membantu banget menghilangkan rasa saya membantu banget. Iya, Dok. Benar. Oke, nggak ada pertanyaan? Ada lagi. Oh, ini, Dok, ada, Dok. Ya. Oh, Yakult. Iya. Ya. Iya, Ya, izin bertanya. Yakult itu gini, ambil aja namanya minuman probiotik ya Bu ya, jangan pakai merek ya. Gini, Oke. boleh Bu, boleh pada usia tertentu. Yang pertama, dia manis. Dia punya rasa. Jadi kalau anak-anak kita cenderung untuk belum terekspos rasa, maka sebaiknya kita jangan terlalu sering. Itu nomor satu. Yang kedua, dia kecut. Dia cenderung untuk punya sifat asam. Kuatkah lambung anak kita sudah terbiasa atau belum? Itu yang kedua. Yang ketiga, bakterinya berbeda, Ibu. Jadi, beruntung bakterinya sama dengan produk itu tidak apa-apa. Tapi misalkan bakterinya berbeda, apa yang terjadi? Maka tambah diare atau muntah atau kembung. Tapi saya hanya ingin tahu aja, saya hanya ibu-ibu ingin tahu aja mengapa, why, karena apa, jenis bakterinya. Tapi boleh, oh boleh, itu probiotik ibu, boleh. Oke, oke, satu lagi. Silakan satu lagi teman-teman. Kami berikan satu Nanti terakhir kesempatan. kita foto ya, kita capture ya Pak. Oke, Pak Suryo. Siap, siap, siap. Oke. Ya, saya di dalam grup ini memperkenalkan itu ada putri saya, Adinda Sheila. Saya masukkan dalam daftar keanggotaan panitia ya, Bu. Ya, monggo. Oke, nggak ada? Kan berat Ada. kan? Biasanya gini pertanyaan sudah banyak sekali ya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak, cuma kalau makanan apa aja yang mengandung probiotik Dok? Kemudian apa yang probiotik apa saja yang bisa membahayakan? Banyak Ibu sebenarnya pertanyaan, tapi mungkin karena materinya itu apa istilahnya di permukaan sehingga masih ngambang. Nanti kalau sudah lebih spesifik mungkin lebih ini. Ya. Ya, Dok. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada lagi teman-teman. Kalau tidak mungkin bisa kita tutup ya, Dok. Okay. Sudah tidak ada lagi teman-teman. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pembicaraan yang sangat penting dan ini. Ini ada yang baru masuk mungkin? Ada yang mau bertanya? Oh, Mbak Lia ini. Halo Bu, apa kabar? Halo Mbak Lia. Sehat semua ya. Ini nggak ada berita yang kan ya? Kita beritanya enak-enak semua kan Bu ya? Ya, alhamdulillah baik semua Dok. Alhamdulillah ini subhanallah nggih. Pak Hakim, ada pertanyaan Pak Hakim. Oh, Pak Hakim ada. Apa kabar?
Alhamdulillah baik, dokter. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, dokter Nggak dapat baik. arisan, Pak? Nggak dapat arisan COVID kan, Pak? Jangan ya, Pak. Sudah imunisasi semuanya. Oke, sehat semua, dokter. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu dokter? Iya, Pak. Saya habis dapat arisan kan, Pak. Dapat arisan itu harus dihabiskan dulu. Alhamdulillah saya nggak dapat dokter, nggak mau dokter. Biar Jangan, tidak. jangan, Pak. Sungguh, Pak. Nggak enak dapat arisan, Pak. Bener. Mending nggak usah ikut waktu kocokan, Pak. Nggak enak banget. Bilang paling OTG apa? Nggak usah herd immunity melalui mungkin berkumpul dengan teman yang pernah kena. Nggak ada gunanya. Iya, Dok. Dan kalau yang sempat imunisasi atau setuju dengan imunisasi nggih, walaupun tidak bisa menyangga 100% loh nggih, tolong yang sudah imunisasi bukan berarti kita sudah di Superman nggih. Jadi ada yang kasus kita itu sudah 3 kali imunisasi juga kena, tapi nggak bergejala karena jenisnya banyak. So walaupun sudah imunisasi tetap 3M-nya jalan ya. Siap, dokter, siap. Oke deh. Dokter, saya mau kangen tanya kegiatan offline ini dokter sebenarnya dokter. Iya betul Pak, makanya saya alhamdulillah ini terinisiasi. Halo sayangku. Makanya nanti kalau sudah ini saya sudah mulai sehat kan, maksudnya sudah bisa mengikuti kegiatan. Kalau mau direncanakan dan kita bikin materi mungkin atau study case, boleh Pak? Monggo Bapak kan aktifnya. Kita bikin teratur aja. Hari Minggu mungkin lebih enak. Kayak gini pagi lebih enak. Terus masak gitu jam 8. Anak saya sudah semua. Anak saya sudah yang 1 kuliah, yang 2 di pondok. Jadi sudah oke untuk kegiatan. Oh, sudah bisa banyak waktu gitu. Saya tinggal nungguin orang tua aja. Siap, makanya monggo teman-teman dari luar daerah pun kalau mau punya usul monggo kita bisa. Yang penting ada yang memfasilitasi aja. Siap dokter. Ya, tadi ada yang bertanya ya? Apa tadi? Ada yang bertanya? Saya dokter mau tanya. Mangga. Gini dokter, dari kemarin ini kan maaf ya dokter, ini lagi diare. Nah sudah tak kasih Lactobi, tapi kan kemarin tuh sehari sempat 4 kali, baru hari ini cuma 1 kali. Maaf untuk pupnya itu encer gitu loh dokter. Apa karena bikin susunya pakai air dingin ya? Dia sekarang kalau pakai air ada hubungan Ibu. Air dingin, air panas tidak ada hubungannya. Mungkin jenis airnya. Menurut saya kasih zinc, Bu. Oh, kasih zinc. Terus kalau yang tak kasih zinc, kalau boleh pakai naikkan dosis, naikkan jenisnya. Jangan pakai merek yang itu. Ibu tahu yang 4 juta kumannya? Oh, aku pakai aqua, dokter. Bukan. Probiotiknya maksudnya. Oh, aku pakai zinc aja sebut aja. Pakai zinc. Aku pakai zinc. Ya, pakai zinc sama pakai lasidofil, Bu. Oh, ini pakai zinc yang ini. Iya. Betul. Tapi dia kalau dikasih itu muntah, dokter. Encerkan, Bu. Encerkan setengah dosis saja, setengah sendok obat. Oh, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kalau enggak itu enggak mandek nanti. Kalau enggak pakai Fodiar. Oh, kirain itu airnya dingin, makanya dia ini enggak ada hubungan. Air dingin, air hangat enggak ada hubungannya, kecuali kotor. Oh, gitu. Kalau susunya itu dikurangin atau enggak, dokter? Kan biasanya sehari bisa 18. Ini dikurangin atau enggak? Encerkan aja. Iya. Oh, ya, dokter. Siap, dokter. Ya, sehat semuanya. Terima kasih dokter, dokter sehat ya. Terima kasih. Ini saya boleh, kita foto. Saya mau live soalnya mau nganterin ke pondok. Iya. Zinc belum antibiotik, bukan probiotik ya. Zinc itu obat diare, Bu. Iya, dokter. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum dokter Ayu. Salam. Boleh kita foto dulu? Ya, monggo.
Oh ya, Ayo, sudah. Mbak Sela. Dokter sudah tutup ya? On cam. Ya, ketemu lagi 2 minggu lagi kali, Bu. Tinggal Cik Medi ngadakan kapan. Oke? Foto? Yo, kameranya Ayo. dinyalakan Bapak Ibu. Dokter, oke, Ya, soalnya Pak, Najwa. terima kasih ya, Pak. Maaf merepotkan. Kameranya dinyalakan dulu Bapak Ibu. Oke. Foto ya. Sudah? Oh, belum. Tunggu dulu. Oke, sudah ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Dokter? Hanya 1 Oke, page. terima kasih. Saya live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih, Bye, dokter. sehat semuanya. Dadah. Minggu lagi Amin. yuk. Dokter juga sehat. Waalaikumsalam. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3. I'll be